Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, korang semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat terus. Yang tengah bercuti di laut, di kebun, di danau, di gunung, ya, kena hati-hati. Tetap ikuti SOP yang dianjurkan pemerintah di sana, jaga jarak, ya, social distancing, ya, kena pakai mask, ya. Oh ya, per tanggal 1 Agustus ya, besok ya, itu akan dikuat kuasakan bagi orang yang nak pergi keluar ya, atau di tempat awam itu kena pakai mask ya semuanya. Kalau tidak akan kena denda Rp1.000. Itu terbaik agar orang-orang di luar itu lebih patuh dan menurunkan kurva, ya, kurva wabah di Malaysia lebih rendah dan tidak akan naik lagi. Oke, terbaik ya. Oke, seperti biasa saya selalu mengupdate perkembangan wabah di Indonesia dan di Malaysia ya. Oke. Ini dari Malaysia dulu per tanggal 31 Julai ya 2020 ya. Case baharunya 12, alhamdulillah menurun ya dari sebelum-sebelumnya ya. Case impornya 5, case tepatannya 7. Oke. Case sembuhnya alhamdulillahirobbilalamin ya. Banyak nih, 27 orang yang sembuh ya. Jumlah case aktifnya 207 ya. Termasuk jumlah case ICU 3 dan bantuan alat pernapasan 1 ya. Oke, jumlah case sembuh 8.644 ya. Jumlah case keseluruhannya 8.976. Kematian baru 1 ya. Oke. Next ke Indonesia per tanggal 31 Julai 2020-nya ya. Penambahan yang positif mencecah 2040 dalam satu hari. Kemungkinan ini akan terus bertambah seiring dengan cuti raya Idul Adha yang 3 hari ya. Itu banyak yang balik kampung ya. Naik terus Mas, mestilah. Oke, prediksi saya mesti tepat. Oke. Yang terkonfirmasi keseluruhannya mencecah 108.376 orang ya. Wow. Yang sembuh alhamdulillah ya, yang sembuh ini di atas 1.000 terus ya, alhamdulillahirobbilalamin. 1.615. Yang sembuh totalnya 65.907 ya. Yang meninggal cukup tinggi 73 ya nih. Totalnya meninggal 5.131. Oke, cukup sekian info dari saya sahabat-sahabatku semuanya ya. Oh ya, tadi saya terjumpa sebuah berita di Kompas TV ya. Ada seorang TKI. TKI itu tenaga kerja Indonesia ya. Yang bekerja di Malaysia itu kena hukuman gantung kalau tak silap, apa hukuman mati ya. Karena membunuh majikannya. Oke, nah ini fotonya ya. Ini lelakinya yang membunuh ya. Orang Sumatera Utara di mana ya? Di Karo di mana ini? Orang Sumatera Utara ya. Ini dia. Oke, saya akan bacakan kenapa dia ya TKI ini membunuh majikannya. Oke, saya akan bacakan di sini sahabat-sahabat ya. Pemantang Siantar. Oh, ini Pemantang Siantar ya, Sumatera Utara. Oke. Kompas TV. Keluarga Jonathan Sitohang, TKI. TKI yang saya sebutkan tadi ya. Yang terancam hukuman mati di Malaysia mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, DPR. DPR itu artinya Dewan Perwakilan Rakyat atau di sana ahli parlemen lah ya. Dan perkumpulan marga Sitohang se-Indonesia. Jadi di Medan itu ada marga-marganya ya. Jadi marga A dan B, banyak marganya di Sumatera Utara ya. Khusus untuk perkumpulan marga Sitohang se-Indonesia, orang tua Jonathan menaruh harapan atas nasib anaknya yang dicintainya. Pihak keluarga mengaku Jonathan Sitohang ditangkap dan ditahan kepolisian Malaysia sejak akhir tahun 2012. Wow, berarti udah lama ya ditahannya ya. Sejak tahun 2012 berarti sekarang udah masuk 8 tahun di penjara ya. Atau masuk lokap ya. Ia ditangkap karena membunuh majikan dan melukai 2 orang lainnya.
Aksi nekat itu dilakukan karena gajinya tidak dibayarkan selama 1 tahun ya. Ini alasannya kenapa si Jonathan Sitohang ini membunuh majikannya, karena selama setahun itu ya, atau masa setahun itu gaji dia atau upah dia tidak dibayar sama majikannya ya. Tapi menurut saya ya, pasti ada solusi ya. Kenapa dia harus bunuh ya? Kalau dia tidak dibayarkan, kena laporlah ke ini ya, kenapa? Embasis ya, duta besar ya. Kalau gaji saya tidak dibayar, mestilah diproses ya sama kedutaan besar Indonesia yang di Malaysia ya. Atau tak repot polisi atau macam mana ya. Tidak kena harus membunuh itu. Salah macam itu ya. Mungkin dia emosi sahabat-sahabat ya. Mungkin pikirannya udah dipengaruhi setan ya. Akhirnya dia membunuh ya. Selama menjalani persidangan, Jonathan Sitohang didampingi pengacara ya. Pengacara itu lawyer ya, lokal yang disediakan oleh pihak kedutaan. Oke, cukup ya, sekian ya. Ya balik lagi saya cakap tadi teman-teman ya, pasti ada solusinya, tidak harus membunuh ya. Nah kalau repot ke duta besar Indonesia kan pasti diproses itu majikannya ya. Di sini jangan salahkan negara, tetapi salahkan individu. Saya yakin masyarakat Malaysia yang majikan Malaysia itu baik-baik kok. Buktinya berapa juta pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka oke-oke aja, bisa bangun rumah ya, dan punya usaha ya. Mungkin yang macam ini ya, mungkin hanya dari antara 1000 atau 100.000 hanya 1 orang macam itu. Oh ya, mesti kalian bertanya-tanya ke saya ya, kenapa ya berapa hari ini tidak buat video. Oke, saya berapa hari ini saya rehat sahabat-sahabat. Dari Isnin hingga Jumat saya kerja ya, penat ya. Dan ketika cuti saya istirahat atau rehat ya. Tidak menggatal keluar sana, tidak. Saya stay at home ya. Oke, next, kebetulan di sini ada sahabat Malaysia ya, kirim atau send sebuah video ke saya ya. Tajuk dia adalah Hari Pertama Raya Haji di Kota Raya Malaysia dibanjiri warga Bangladesh. Oke, menarik untuk ditengok ya ini videonya. Jom kita tengok seperti apa ini videonya. Oke, langsung kita play aja, 1, 2, 3, play. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Nah, pada kali ini saya akan jalan-jalan sekaligus Oh, nampaknya warga Indonesia ya. Suasana hari raya. Alhamdulillah Suasana si mas-mas ini ikuti SOP di Kota Raya itu bagaimana keadaannya ya. Minta maaf ya, saya pakai pelindung tutup muka karena sekarang masih bagus, udah pakai ikut SOP, PBB, bagus. masih dalam kawalan kerajaan di sini, jadi kita Ya. harap ikuti aturan mainnya kalau keluar rumah ya. Jadi teman-teman saksikan saja nanti video saya, dan buat yang baru bergabung di channel ini langsung saja silakan subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda belnya ya. Terima kasih, dan saksikan saja video suasana Lebaran Hari Raya Kurban yang pertama di Lebaran itu raya ya. Selamat menonton. Teman-teman, untuk sampai ke Kota Raya kita bisa menggunakan Rapid angkutan KL. umum, baik Ini menggunakan MRT kah? bus atau kita menggunakan tren, kereta api. Oh, tren. Nah, dari Tren. mana saja tempat teman-teman berada ya. Jadi tujuannya langsung arahkan ke Rapid Kota Raya, KL. baik dari Puchong, Ceras, Kajang, dan lain sebagainya. Jadi kita Sepi ya, nggak terlalu ramai ya. ke Kota Raya. Kita sudah sampai di Kota Raya ya. Ini saya di depan Maidin ya, dan di belakangnya adalah menara Maybank ya. Wow, Maybank ya. Kita lihat-lihat sambil Wah, jalan. jadi nggak sabar ke sana ya. Oke, kita lihat itu ada Buset. orang jualan ya, lelang Bertumpuk pakaian ini. para bangla-bangla ya. Orang Bangla ini. 5 ringgit, 5 ringgit. Lihat deh, mereka nggak pakai social distancing. Di Tuh. depan Pasar Raya Maidin ya. Dan ini adalah di depan Pakai mask Maidin, tapi ya. tidak social Biasa distancing. digunakan Banyaknya warga untuk asing area ini. bus stop menuju
Orang Bangla ini. dan Maluri, juga daerah sekitarnya. Oke, kita jalan-jalan. Wow, Semuanya di sini ramai banget. jarang ada Gila ini. saya. Ini udah macam bukan di Malaysia ya. Nggak ada orang Indonesia. Gila. Ramai banget cuy. Badai berniaga. Wow. Nampaknya yang punya kedai pun orang itu ya. Orang luar ya. Teman-teman, ini adalah hari raya yang pertama, hari raya Haji, atau disebut hari raya Kurban, hari yang pertama. Ramai di banget, gila. Kota Raya ya. Nah, kita bisa lihat lah, ini Tuh. jarang nggak ada orang Indonesia yang saya temuin. Ngeri di amat ya. Kota Raya ini. Gila, mereka tidak social distancing pula. Ini nampaknya kalau kita tengok macam ini macam bukan di Malaysia, Sama sekali ya. macam di Dhaka ya, ibu kota Bangladesh. Nah, buat teman-teman yang Indonesia yang ada di daerah Kuala Lumpur ini mesti sudah tahu ya. Nah, dan area istirahatnya atau tempat berkerjanya kalau jalan-jalan ke Kota Raya itu tidak akan. Saya baru tahu sahabat-sahabat ya. Jarang ditemui orang Indonesia di sini ya. Nah, Jadi orang Bangla ini berkumpul di satu tempat ya. Jalan Pudu ya. Ini saya berada di Jalan Pudu. Tempatnya Ramai banget padahal tengah wabah ya. Raya atau di belakang Kota Raya ya. Tempatnya di Maidin, depannya Maidin. Buset, ini warga asing semua ini mah. Ya. Tidak ternampak warga Indonesia, warga tempat pun tidak, warga tempatan pun tidak ada. Ini adalah Wisma Theo Buamli ya. Oke teman-teman ya. Banyak ya, ini sudah menjadi Dhaka City ya. Betul, Dhaka City. Jap. Yang jadi pertanyaan di sini sahabat-sahabat ya. Ini kan tengah wabah ya. Ibaratnya tidak ada yang jaga ke atau polis di sana atau tentara ya. Tapi di negeri-negeri lain ya yang orang kirim ke saya itu ada penjagaannya. Tapi di tempat ini tidak ternampak tentara atau polis. Saya nampak di sini ya. Macam mereka tuh tidak ada social distancing ya. Macam bertumpuk-tumpuk pakai mask tapi tidak social distancing itu tidak ada guna. Dua-duanya kudu kena sejalan, tapi ini tidak. Nampaknya di Dhaka ya, buset, penuh dengan warga-warga asing di situ ya. Warga Bangladesh. Mereka itu berkumpul di satu tempat. Betul-betul tidak macam Malaysia kan. Oke, kita play lagi 1 2 3 play. Kiranya langsung pening kalau saya pergi ke sini ya. Iya, Langsung memang tidak ada orang Indonesia ya. Jarang yang orang Indonesia kalau pergi paling cuma hanya melintas sampai terus langsung pergi ya. bising pula tuh, Nah, bising. ini ada sebagian yang jalan, Aduh. ada yang jual HP, kalkulator, pakaian bekas dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada yang jual Minang ini. Jualan apa itu? Berniaga Oke, betul? teman-teman, kita sudah sampai di Medan ya. Ini Tugu Medan Pasar. Dan ini adalah orang-orang. Nah, di mana-mana ada dia. Semuanya sebagiannya adalah orang Nepal, Bangla, Myanmar, terus apa lagi ya, India. Agak sepi ya. Ini masih siang hari. Oke, kita jalan-jalan ke sana lagi ya. Kenapa itu menyibuk? Ini adalah bangunan yang merah ya, Jo ya. Yang di belakangnya Menara Maybank ya, teman-teman. Nah, di sana itu Bosop, dan teman-teman mesti yang tinggal di Banyak yang duduk-duduk ya. tahu tempat ini ya. Oke. Ini adalah bus stop dan sana itu adalah Menara Maybanknya.
Ini adalah tempat pemberhentian pas atau halte pas di sini yang menuju mungkin ke Slipetaling. Di sini tempatnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke tempat yang lainnya. Oke, kita ini yang ada di kedai teleponnya. Nah. Oke bos, kita langsung ke jalan apa itu? Ini ada Tempatnya bersih memang. Tempatnya bersih. Tapi orang terlalu ramai. Kalau ke sana itu menuju ke Warga asing semua tuh. Oke. Taksi Malaysia merah ya warnanya. Lama ini semua Identik. Bangla semua lah. Gila. Ada orang Indonesia ya yang di sini. Udah macam di Dhaka, betul. Nah, memang Tuh. tidak ada. Tidak ada orang Indonesia nyari-nyari dari tadi, memang nggak ada ya. Memang tak jumpa. Saya pun tidak tengok tadi. Kongsi saja ya, nggak ada yang keluar mungkin ya teman-teman ya. Pening saya tengoknya sobat. Ramai, terlalu ramai. Oke, ini kedai orang India. Dan ini adalah di sebelah KFC, depan Maidin ya. Nah, oke, saya sekarang Nah, di ini mendingan. samping Kota Raya teman-teman ya. Ini suasananya memang sudah sepi ya. Karena memang masih di Tuh. dalam perintah kawalannya. Ini saya di samping Kota Raya ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini Bagus adalah di sepi depan macam Kota ini, Raya. tidak ramai. Suasananya sepi banget. Tenang. Enggak- Tadi ramai sangat. Enggak seberapa lama, mungkin ini juga sudah siang. Ini saya di depan Kota Raya. Kalau sekali sebut Kota Raya, teringat tentang film Roda Roda Tidak sesak di sana ya, bagusnya. Kota Raya ya, yang disutradarai oleh Datuk Yusuf Aslam ya, kalau saya tidak lupa. Jadi ini tampilannya Kota Raya sekarang ya. Mall ke apa nih kota? Ini dulunya adalah supermarket yang cukup terkenal di Kuala Lumpur ya, sebelum supermarket supermarket yang lainnya seperti Tesco, Giant itu ada ya. Jadi ini dulu zamannya cukup terkenal sekali. Pasar Jadi Raya supermarket atau ya. Supermarket Kota Raya ini dulunya adalah sangat terkenal. Sudah lama ya, sekitar tahun 90-an dulu. Wow, jalannya lebar, tak sesak ya. Oh. Nah, ini Kota Rayanya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Ini saya Jadi nggak sabar sana, aduh. Bila PKP ini selesai ya, PKP wabah ini ya. bisa masuk ya, karena saya mungkin ke Subang Jaya. Dan di sana itu adalah Petaling Street ya teman-teman ya. Untuk masuk ke Petaling Street saja harus Motor tak begitu banyak, banyaknya kereta ya. lakukan ya. Jadi kena ukur suhu, nomor telepon kita berikan, dan juga memakai hand sanitizer ya. Nah, ini buat yang mau masuk ke Petaling Street, ini kena Petaling Street. SOP, harus ukur suhu badan dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Seperti Oh, ini. cantik di dalamnya ya. Dalamnya apaan deh? Oh, basic kali. Ini di depan atau yang buat masuk ke Petaling Street ya. Dalamnya cantik nampaknya Petaling Street ya.
macam Oke. ornamen-ornamen Jadi, China. mengikuti peraturannya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke tempat lain ya. Oke, dan ini adalah masuk ke Pastuliwok atau di sana itu Central Market atau pasar seni. Nah, dari jauh itu suasananya memang masih sepi ya teman-teman ya. Ya, dan dari kejauhan itu adalah tampilan terkini dari terminal pasar seni ya, terminal bis pasar seni. Jadi tampilannya seperti ini. Hidup banget bandarnya ya di sini ya. Tahun 2020. Nah, seperti ini ya teman-teman. Itu adalah bis rapid menuju Sentul ya 180, dan yang warna ungu itu adalah bis percuma atau bis gratis menuju ke Bukit Bintang ya. Yang warnanya ungu itu. Nah, ini Bukit adalah Bintang. bis yang gratis tadi itu. Ini menuju ke Bukit Bintang secara gratis ya. Jadi Gratis tidak lagi. ditarik bayar Nanti kalau naik ke KL menggunakan nah ini bis aja. ini ke Bukit Bintang. Free. Nah, dari Bukit Bintang naik bus ini lagi juga gratis ya menuju ke sini, Pulang pergi pasar seni. gratis. Dulu ya teman-teman ya. Oke, sahabat-sahabat ya. Di sini yang saya nak komentari poin pertama adalah itu udah macam di Dhaka, Bangladesh, ramai sangat orang-orang asing ya, khususnya orang Bangladesh. Tidak ternampak satupun orang Indonesia di situ atau orang Chinese ya, tapi orang Bangla semua berkumpul ya. Nampaknya yang punya kedai pun orang-orang Bangladesh, bukan orang tempatan ya. Nampaknya orang tempatannya itu pergi bercuti meretas negeri, tidak duduk di bandar. Yang duduk di bandar itu pekerja-pekerja asing macam Bangladesh tadi. Tapi yang saya heran kenapa tidak ada tentara, tidak ada polis ya, macam negeri-negeri lain ya. Pasti ada tentara polis ya. Tapi ini tidak ada. Harusnya kan dijaga supaya tidak menaikkan kurva ya wabah di Malaysia lagi ya. Harusnya kan takutnya mereka bawa penyakit ya, tidak social distancing, akhirnya kena 1, 2, 2, 4, 4, 8 terus ya. Di sini yang warga tempatannya yang kena itu bukan warga tempatan asli Malaysia, tapi macam-macam orang Bangla inilah ya. Tidak social distancing, pakai mask tapi tidak social distancing. Buat apa? Sama aja bohong ya. Oke, mungkin kritik saya ya, mungkin bagi pekerja asing macam orang-orang Bangla ini kena tegas lagi sahabat-sahabat ya. Takutnya gara-gara mereka case di Malaysia tambah naik gitu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.